Kenapa harga Bitcoin jatuh? Ya, kenapa Bitcoin naik turun dengan cepat gitu? Jadi ini pertanyaan yang sering muncul, apalagi sekarang kan habis turun 20%-an. Ya, sebelumnya 30% terus naik lagi jadi 20%-an sekarang. Dan gambar ini, ya infografis ini bisa bantu buat ngejelasin secara umum lah penyebabnya kenapa. Jadi dilemanya seperti ini atau ironi seperti ini. Kita di akar rumput retail, edukator Bitcoin ngasih pandangan kan. Oh, Bitcoin adalah usaha manusia buat bikin uang yang jumlah terbatas, nggak bisa dimatiin, muncul dari energi. Oke. Kontras banget sama uang yang sekarang. Ya, nggak muncul dari energi, jumlahnya naik eksponensial, inflasi akan makin parah, bakal krismon besar-besaran. Nah, terus kita diedukasi buat nabung. Nabungnya juga nggak ambil langsung banyak kekayaan, cemplungin gitu ke Bitcoin, karena bisa jatuh kan. Nah, tapi banyak peserta di pasar itu bukan akumulator gitu, kayak yang waktu kita belajar Bitcoin gitu kan. Mereka adalah orang-orang finansial yang punya target return besar. Mereka adalah trader. Mereka bukan investor jangka panjang gitu. Jadi dengan seperti itu mereka ngelihat Bitcoin sebagai aset ya, yang punya siklus, punya musim gitu. Dan mereka juga nabung di hal-hal lain juga ya. Dan salah satu mesin mereka itu adalah minjem uang di Jepang. Nah, terus dibeliin aset-aset yang beresiko gitu. Nah, itu yang disebut yen carry trade gitu. Karena di Jepang itu bunganya kecil banget ya, sehingga minjemin di Jepang, beliin saham Amerika gitu kan. Nah, ntar marginnya dipakai buat bayar utang di Jepang gitu. Nah, apa yang bikin crash baru-baru ini itu adalah setelah sekian lama bunganya tuh rendah ya, gubernur Bank Sentral Jepang bilang gitu, ada kemungkinan nih naikin bunga. Jadi ada perubahan drastis ya dari cara kerja dari kebijakan moneter Bank Sentral Jepang. Itu bikin kaget ya peserta-peserta finance gitu yang biasa dimodalin sama Bank Jepang. Nah, mereka langsung cari cash dan jual portfolio mereka yang mungkin udah untung lumayan juga kan, Bitcoin naik kan 2 tahun 2 tahun ke belakang gitu. Dan ya jadi banyak jual gitu. So, kalau kita pikir semua orang yang atau perusahaan atau negara yang beli Bitcoin itu ya nabung pakai uang dingin, nggak minjem uang gitu, bukan investor aktif lah gitu, atau trader kan istilahnya kan, yang memang goalnya adalah maximize return, ya Bitcoin bakal lebih stabil. Tapi faktanya nggak bisa dipungkiri banyak mayoritas kayak gitu. Itu realita yang harus kita Bitcoiner telan ya. Nah, dengan itu makanya ada fluktuasi naik turun begitu. Itulah alasan mendasar kenapa harga Bitcoin naik turun. Ini hanya salah satu contohnya ya. So, ini bukan berita, ini juga udah terjadi lama. Gue cuman pengen ngejelasin aja gitu buat teman-teman secara umum, kenapa sih harga Bitcoin itu naik turun. Oke, udah clear sekarang ya. Karena banyak yang jual beli Bitcoin, nggak sedikit yang jual beli Bitcoin itu adalah investor aktif atau trader, yang mana mereka minjem uang buat beli Bitcoin, punya aset-aset lain juga, muter-muterin asetnya. Oh, yang ini lagi turun pindah ke yang lain gitu-gitu. So, jadi ya ikut siklus jadinya gitu. Ada dinamikanya gitu. Nah, kalau memang mau jadi penabung akumulator ya tutup mata aja. Tutup mata. Kalau mau lihat tren besar boleh, tapi yang levelnya 4 tahunan ya. Levelnya lebih dari setahun bahkan. Nggak usah yang level jangka pendek. Kalau mau jadi aktif investor, trader, silakan belajar gitu. So, that's the explanation. Thank you.
Jadi gue bakal bikin juga konten-konten edukasi nih kayak gini, bukan cuman berita. Yuk, see you.